Gue lulusan pondok Yusuf Mansur. Meskipun dia problematik, tapi jujur, mereka nggak pernah mojokin perempuan setitik pun. Pasca Yusuf Mansur diduga menikahi wanita yang ingin hijrah, kini sang ulama mengunggah sebuah postingan. Jadi tetap suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Ini adalah sanksi sosial yang menurut saya hari ini efektif untuk kemudian membungkam Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bermasyarakat Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Sampai hari ini Yusuf Mansur sudah hampir tidak terlihat di media sosial, teman-teman. Sudah sangat jarang membuat statement di media sosial. Sudah hampir tidak pernah lagi membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Sebab mengapa, teman-teman? Saya duga adalah karena hari-hari ini sudah banyak mata melihat, sudah banyak kemudian sorot kamera kepadanya gitu. Sedikit saja dia buat pernyataan, itu langsung disorot oleh kamera, teman-teman. Berbeda dengan waktu lalu. Di waktu lalu dia sibuk dan banyak membuat cerita-cerita fiksi, cerita-cerita fiktif, mengarang cerita ini dan itu, mengaku-ngaku dan yang lain sebagainya. Namun hari ini sudah tidak terlihat. Karena kenapa? Dia sadar mungkin sedikit saja dia membuat pernyataan yang nyeleneh, mungkin langsung diketawain, teman-teman. Baik. Pada tanggal 6 April 2025, beberapa hari yang lalu tepatnya, teman-teman, saya melihat sebuah postingan di lini masa Twitter yang ini cukup menggelitik, teman-teman. Dari akun Twitter bernama Nas, @nas28_. Gue lulusan pondok Yusuf Mansur. Meskipun dia problematik, tapi jujur, mereka nggak pernah mojokin perempuan setitik pun, kayak di pondok-pondok lain. Nggak pernah tuh mereka ngajarin kalau derajat laki-laki lebih tinggi lah daripada perempuan atau maksa nikah muda dan harus tunduk ini itu. Saya tidak tahu apakah Nas ini benar lulusan pondok Yusuf Mansur atau bagaimana gitu. Karena dia sepertinya tidak tahu menahu mengenai cerita Yusuf Mansur. Kalau dia bicara bahwa pondok pesantren Yusuf Mansur tidak pernah mojokin perempuan setitik pun, berarti dia tidak tahu dengan kasus-kasus yang menyentuh Yusuf Mansur, yang menyebut nama Yusuf Mansur. Dia tidak tahu dengan wawancara Pak Darus Arif dengan Ibu Ana. Dia juga tidak tahu wawancara Pak Darus Arif dengan Ibu Lestari. Terus terang, teman-teman, sampai hari ini menjadi tanda tanya besar bagi saya gitu. Mengapa Yusuf Mansur tidak pernah menjawab statement-statement dari Ibu Ana maupun Ibu Lestari? Ibu Lestari bahkan dalam video wawancaranya dengan Pak Darus Arif mengatakan bahwa mereka pernah tinggal bersama dengan Yusuf Mansur gitu. Dan ini cukup mengocok perut, teman-teman, karena orang-orang yang kemudian membela seperti Nas ini berarti tidak tahu menahu atau hanya sekedar membela buta-buta, teman-teman. Bagaimana kita melihat bahwa Ibu Ana dalam sebuah video di Thayyibah TV itu sampai bersumpah di atas Al-Quran gitu, bahwa sebuah pernyataan-pernyataan itu bukan hanya sekedar mencari sensasi gitu. Bukanlah mencari sensasi. Bahwa pernyataan-pernyataannya itu bukanlah kemudian ibaratnya dibilang pansos, tidak ada. Memang murni untuk kemudian memberitahu ke kita bahwa Yusuf Mansur ini juga bermasalah dengan perempuan gitu. Yusuf Mansur ini bermasalah dengan yang namanya Ibu Ana. Ceritanya waktu itu adalah Ibu Ana ini ingin kemudian hijrah, lalu kemudian mencarikan guru. Diperkenalkanlah oleh teman Ibu Ana, seseorang bernama Yusuf Mansur. Namun di situ Ibu Ana mengatakan bahwa Yusuf Mansur mengajaknya menikah karena katanya bukan muhrim, alasannya di situ, bukan mahram lebih tepatnya. Lalu menikahlah mereka tanpa ada wali segala macam karena kata Yusuf Mansur menikahi janda tidak butuh wali. Entah ajaran dari mana dia ini. Dan sampai hari ini kasus ini kemudian masalah ini kemudian mengambang begitu saja, tidak ada penyelesaian, tidak ada permintaan dari Yusuf Mansur, tidak ada klarifikasi dari Yusuf Mansur, tidak ada sama sekali. Seolah-olah mendiamkan begitu saja. Makanya kemudian saya katakan bahwa dugaan saya bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Ana ini benar adanya, karena Yusuf Mansur sama sekali tidak bisa membantah itu. Dan menurut Ibu Ana sendiri bahwa pengakuannya di Thayyibah TV, pengakuannya dalam wawancara dengan Pak Darus Arif itu baru 30%. Dia masih memegang semua bukti-bukti chat dengan Yusuf Mansur gitu. Ini pengakuan Ibu Ana sendiri. Belum lagi kalau kita bicara Ibu Lestari, di mana Ibu Lestari sampai menunjukkan sepucuk surat
yang ditulis tangan oleh Yusuf Mansur ketika kemudian Yusuf Mansur masih punya hubungan dengan dirinya. Yang mana menurut saya wawancara Pak Darul Syarif dengan Ibu Lestari ini cukup sedih juga ya, karena di sini Ibu Lestari mengatakan bahwa dia sampai bangkrut segala macam karena membantu Yusuf Mansur muda waktu itu, teman-teman. Menurut saya kalau diurut timelinenya, ini duluan Ibu Lestari daripada Ibu Ana, karena sekarang Ibu Lestari ini lebih tua ya daripada Ibu Ana. Berarti Ibu Lestari ini berhubungan dengan Yusuf Mansur ketika Yusuf Mansur ini masih muda. Sementara Ibu Ibu Ana ini Yusuf Mansur sudah menikah, lalu kemudian punya hubungan dengan Ibu Ana. Karena waktu itu Ibu Ana bilang dia kalau tidak salah tergabung juga dalam Paitren, entah sebagai pegawai atau sebagai pembicara kalau tidak salah. Yang jelas bagi saya adalah kalau dalam komentar ini kemudian dia mengatakan bahwa gue lulusan Pondok Yusuf Mansur meskipun dia problematik, tapi jujur mereka nggak pernah mojokin perempuan. Lah, Yusuf Mansur sendiri itu adalah gurunya gitu, bermasalah dengan perempuan, tidak ada tanggung jawabnya gitu. Kata Ibu Ana, mirisnya setelah kemudian nikah itu diceraikan hanya lewat pesan WhatsApp, BlackBerry Messenger, teman-teman, lewat pesan BBM, teman-teman. Lantas di mana kemudian kita mau membenarkan komentar ini? Bagi saya komentar ini hanyalah pembelaan buta-buta, entah memang ini dari seorang netizen atau memang justru akun fake mereka juga gitu. Tapi yang jelas saya mau luruskan komentar ini bahwa bohong besar kalau misalkan Yusuf Mansur tidak pernah bermasalah sama perempuan gitu. Buktinya pernyataan Ibu Lestari, pernyataan Ibu Ana tidak pernah dibantah sedikit pun oleh Yusuf Mansur, tidak pernah dibantah. Bahkan dalam video di Tribun News dia hanya meminta maaf, tidak jelas meminta maaf ke siapa gitu, mengaku khilaf dan segala macam, nggak jelas, teman-teman. Intinya tidak pernah dibantah pernyataan Ibu Ana dan Ibu Lestari. Pasca Yusuf Mansur diduga menikahi wanita yang ingin hijrah, kini sang ulama mengunggah sebuah postingan. Yusuf Mansur menyinggung terkait khilafan dan dosa. Dikabarkan Ustadz Yusuf Mansur mengunggah postingan renungan setelah kembali diterpa isu menikahi Siri Ana. Dalam renungannya, Ustadz Yusuf Mansur sebut diri banyak dosa dan perlu melakukan 1000 sholawat sehari. Ustadz Yusuf Mansur hingga kini masih bungkam terkait dugaan pernah menikah siri dan menceraikan wanita bernama Ana di masa lalu. Mengenai pernyataan-pernyataan mereka yang mengatakan pernah menikah dengan Yusuf Mansur, ini pernyataan Ibu Ana, teman-teman, dan diceraikan lewat BBM. Ada lanjutannya, keren sih, mereka cuma berpegang teguh sama Al-Quran, Sunnah, udah. Yang nggak diajarin nggak akan diamalkan, contohnya kayak minum bekas guru bisa dapat berkah, atau nyium kaki. Sebenarnya bagus banget, sumpah, kalau kamu masukin anak kamu ke pondok yang benar. Tapi bukan pondok Yusuf Mansur. Banyak pondok yang lain yang benar, yang masih realistis, yang masih masuk akal. Tapi salah satunya bukanlah pondok Yusuf Mansur. Karena menurut saya pernah mengulas ini bahwa Darul Quran Yusuf Mansur itu selain juga kemudian punya masalah dengan beberapa investor, misalkan untuk di kasus investasi batubara, ini Darul Quran Yusuf Mansur ini ikut kemudian tergugat, teman-teman, karena ikut menerima keuntungan dari uang-uang investor yang disetorkan. Sementara para investor kemudian menemukan banyak kejanggalan dalam investasi tersebut. Salah satunya adalah tidak adanya laporan perkembangan mengenai investasi tersebut, dan juga menurut seseorang bernama Bambang yang juga ini investor di sana, bahwa investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur, tambang batubaranya tidak pernah ada, teman-teman. Bahkan tambang batubara yang pernah ditunjukkan kepada para investor itu adalah tambang batubara milik perusahaan lain, teman-teman. Bukanlah punya PT Adi Partner Perkasa yang bekerja sama dengan Yusuf Mansur dan yang lain sebagainya, teman-teman. Baik. Saya ulang komentarnya, keren sih, mereka cuma berpegang teguh sama Al-Quran Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah, udah. Apakah kemudian ajaran-ajaran Yusuf Mansur ini ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah? Seperti misalnya ketika kemudian orang bersedekah dapat dapat imbalan 10 kali lipat. Apakah kemudian ada ajaran dalam Al-Quran yang kemudian mengajarkan kita untuk memaksa orang bersedekah? Mensedekahkan harta kita hanya ingin mengharapkan imbalan kembalian 10 kali lipat? Apakah kemudian ada ajaran dalam Islam yang kemudian mengajarkan kita untuk mensedekahkan mobil Avanza hanya untuk mendapatkan mobil Fortuner? Apakah ada dalam ajaran Al-Quran yang mengajarkan kita kalau ingin punya Ferrari, sholawatin aja?
Saya rasa tidak ada, teman-teman. Apakah ada dalam ajaran kita yang mengajarkan kita untuk kemudian bercerita bohong? Karena saya sudah pernah mengupload beberapa kebohongan Yusuf Mansur yang nyata itu kebohongan, sudah tidak bisa dibantah, teman-teman. Misalnya ketika dia berbohong mengenai kalau dia ke mall, dia itu tinggal sholawat aja, tunjuk ambil pergi. Kemudian dia bercerita pernah mengaku menjadi komisaris Grab. Kemudian dia bercerita ngobrol sama semut, bertemu dengan Rasulullah SAW, bercerita naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Ada banyak cerita Yusuf Mansur. Ada banyak cerita Yusuf Mansur. Ada banyak cerita Yusuf Mansur yang itu fiksi. Apakah kemudian ini ada dalam ajaran Al-Quran? Apakah ada ajaran dalam Al-Quran ketika kemudian ada yang merasa terzalimi lalu mereka mendiamkan saja? Tidak ada, teman-teman. Yusuf Mansur sampai hari ini diam saja. Diam saja dengan segala protesan para investor. Padahal kalau mau dibilang, dia punya duit, teman-teman. Sering sekali Yusuf Mansur sepil memamerkan beberapa pendapatannya di warung Stick and Seek. Sering sekali Yusuf Mansur memamerkan omsetnya di warung Stick and Seek. Sering sekali Yusuf Mansur memamerkan mobilnya, hartanya, rumahnya, dan segala macam. Itu walaupun itu di waktu lalu ya. Karena kenapa sekarang dia tidak berani? Karena sudah banyak tuntutan, teman-teman. Kenapa sekarang Yusuf Mansur tidak berani lagi flexing dengan segala aset, harta, kekayaan, dan investasinya? Karena sudah banyak yang kejar, teman-teman. Jadi dia tidak berani. Karena memang orang ini pelit. Saya masih ingat bagaimana wawancara kami dengan Pak Fatur, di mana di situ Yusuf Mansur memang sangat pelit. Bahkan ketika seorang Bapak Fatur mau meminjam uang kepada dia sejumlah 5 juta, itu tidak diberi. Dengan berbagai alasan bla 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 segala macam, nggak punya cash lah, inilah itulah. Padahal Bapak Fatur ini bukan orang sembarangan. Bapak Fatur ini adalah orang yang juga dulu mensedekahkan semua hartanya kepada Yusuf Mansur, teman-teman. Bahkan mobilnya yang belum lunas pun disedekahkan kepada Yusuf Mansur. Jadi berbicara Yusuf Mansur, janganlah kemudian berbicara sesuatu hal kalau memang tidak ada buktinya, teman-teman. Karena bagi saya Yusuf Mansur ini adalah sebuah omong kosong belaka, teman-teman. Orang ini bagi saya hanyalah kemudian orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, teman-teman. Mengajak orang-orang untuk kemudian mengumpulkan sejumlah duit, lalu dia gunakan uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini dugaan kami, teman-teman. Karena kenapa, teman-teman? Kenapa kami kemudian sampai menduga bahwa semua uang-uang yang disetorkan oleh para investor itu dikumpulkan oleh Yusuf Mansur lalu digunakan sendiri untuk keuntungan pribadi? Coba teman-teman pikir, bagaimana mungkin seseorang membangun bisnis investasi lalu kemudian semuanya mangkrak dengan model yang sama tentunya. Hanya dilakukan berulang saja dengan nama yang berbeda. Yang bangkrut siapa? Bukan Yusuf Mansur yang bangkrut, bukan perusahaan Yusuf Mansur yang bangkrut, tapi para investor yang bangkrut. Karena investasinya ini memang sejak awal, kami duga sejak awal memang sudah tipu-tipu, teman-teman. Tidak ada laporan update mengenai perusahaan tersebut, tidak ada. Jadi hanya sekedar mengumpulkan uang para investor. Sebut saja investasi batubara, Hotel City. Hotel City itu hotelnya masih ada gitu. Tapi para investor dikatakan sudah dikatakan tidak bisa menarik keuntungan dari sana. Karena katanya tidak ada keuntungan, tapi kan bangunannya ada gitu. Bangunannya ada. Katanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi tidak memberikan laporan yang jelas dan detail. Nggak ada. Jadi ketika para investor menuntut pihak Hotel City ini, yang mana ini juga atas nama Yusuf Mansur, itu mereka hanya mengembalikan dana para investor yang mereka investasikan di tahun 2012-2013. Yang tentu, walaupun dikembalikan misalkan para investor menginvestasikan 10 juta, dikembalikan 10 juta, tapi kan nilainya sudah berkurang, jauh berkurang. Sama saja kemudian orang ngutang, padahal kan akadnya bukan ngutang, tapi investasi. Keanehan-keanehannya ada di situ, teman-teman. Jadi sekali lagi, berbicara Yusuf Mansur hanyalah omong kosong, teman-teman. Orang ini penuh dengan bullshit, penuh dengan omong kosong, teman-teman. Dan menurut saya orang ini adalah pembohong. Jadi tetap suarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Ini adalah sanksi sosial yang menurut saya hari ini efektif untuk kemudian membungkam Yusuf Mansur. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot, boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.